Selamat malam saya ucapkan kepada para pembenci dan pendukung Bapak Presiden Republik Indonesia dan rakyat Indonesia di seluruh Nusantara, yaitu di seluruh NKRI. Jadi sebetulnya apa yang dibicarakan oleh para pembenci presiden kita itu tidak lain adalah menginginkan agar presiden kita itu turun dari jabatan, lengser dari jabatan. Ya. Sejujurnya saya mengatakan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, setiap presiden yang ada di Indonesia itu punya program-program tersendiri. Dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, sampailah kepada Jokowi. Tetapi ada satu hal yang mesti kalian harus tahu, bahwa rencana-rencana yang dibuat presiden-presiden sebelumnya itu bisa dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Memang kalau menurut beberapa teman, Jokowi itu bukan pemikir, bukanan betul. Beliau bukan pemikir, tetapi beliau menginginkan rakyat Indonesia ini sejahtera. Bagaimana caranya? Yaitu melanjutkan pembangunan yang ada, yang diwacanakan oleh presiden sebelumnya. Ya. Banyak pembangunan yang tidak jalan dan banyak pembangunan yang mangkrak. Artinya mangkrak itu apa? Itu mungkin karena kasus korupsi, karena kasus dan lain-lain itu dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Dan banyak pula infrastruktur yang Bapak Jokowi buat sendiri. Ya. Mengenai pemindahan ibu kota itu, sekarang saya bicara tentang pemindahan ibu kota. Zaman Soekarno sudah pernah memindahkan ibu kota. Ibu kota tahun 1960 itu sebetulnya Indonesia itu beribu kota di Yogyakarta. Kemudian dipindahkan ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Ya. Nah, kemudian di zaman Soeharto pernah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jawa Barat. Ya. Tetapi gagal. Apa sebabnya gagal? Karena wacana itu hanya sekedar wacana, hanya sekedar rencana. Ya. Termasuk pada zaman Habibie. Karena banyak terjadinya banjir di Jakarta itu dan macet. Bukan Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pindah saja ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian rencana itu sekarang direalisasikan, dieksekusi oleh Bapak Jokowi. Ya. Kenapa di Kalimantan? Kenapa di Kutai Kartanegara? Karena di sana letak daripada pertengahan Indonesia yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke.
Dan secara geografis Kalimantan itu memang tepat. Bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Jadi kalau Anda tidak setuju, termasuk mengikutkan mahasiswa yang sebetulnya mahasiswa ini tidak tahu apa-apa tentang bagaimana caranya untuk mengaktifkan, untuk membangun Nusantara ini, NKRI ini lebih maju dan pemerataannya lebih daripada presiden-presiden sebelumnya. Yang ketiga, mengenai persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia itu memang tepat berada, IKN itu adalah ibu kota khusus, ibu kota Nusantara itu ada di Kalimantan. Alasan saya mengatakan hal seperti itu, dengan adanya IKN yang ada di Kalimantan itu, maka semua wilayah yang ada di Nusantara ini akan bisa teratasi. Kemudian setelah berpindahnya ibu kota ini, presiden bisa memantau wilayah Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, dan itu secara ekonomis bisa mengurangi biaya perjalanan daripada berada di Jawa. Kalau Jawa mau ke Papua jauh. Kalau Sumatera mungkin ya dekat. Tapi kalau ke Maluku dengan Papua itu sangat jauh. Dan yang berikutnya, banyak mahasiswa yang turun ke jalan, yang akhirnya yang menginginkan bahwa Presiden Indonesia itu segera turun. Alasannya apa? Apakah hanya karena kenaikan BBM? Itu alasan yang sangat klasik dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau berkamuflase. Kalau bagi kami yang ada di wilayah tengah ini, kalau memang harus naik, ya silahkan naik, tapi dengan perbandingan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia itu bisa terjamin. Pemerintah telah menggelontorkan BLT BBM. Ini tidak pernah diketahui atau para pendemo itu tidak mau tahu. Yang penting presiden jatuh. Itu alasannya. Nah, berikutnya, kalau pembangunan yang terdahulu itu selalu hanya berdasarkan wacana, rencana, dan terpikirkan, itu tidak ada artinya. Yang terpenting di dalam pembangunan itu adalah eksekusi. Laksanakan itu. Misalnya dalam satu periode, jalankan. Salah satu contoh, kenapa Papua itu ingin merdeka? Karena Bapak Soeharto pada masa jabatannya sekitar 30 tahun itu hanya sekedar wacana menginginkan rakyat Papua itu sejahtera, wacana.
di sana dibutuhkan infrastruktur. Trans Papua itu direncanakan semenjak Bapak Presiden Soeharto menjabat. 30 tahun beliau menjabat tidak bisa terlaksana. Nah sekarang Anda menginginkan Joko Widodo itu untuk turun, alasannya apa? Tidak ada, tidak mempunyai alasan apa-apa. Karena beliau berhasil membangun Nusantara ini dengan melanjutkan rencana-rencana dan program-program pemerintah terdahulu. Beliau bisa membuat sekian banyak, sekian ribu, sekian ratus ribu jalan tol, Trans Sumatera, Trans Jawa, jalan lingkar Lombok, kemudian bendungan yang di 4 bendungan yang ada di Sumbawa, kemudian yang ke Nusa Tenggara Timur yang dulunya terbelakang, kemudian yang di Maluku itu ada apalagi di Papua, ya, sangat diperhatikan. Ya. Nah sekarang Anda menginginkan beliau jatuh, menginginkan beliau mundur dari jabatannya. Rakyat Indonesia 75% akan membacking Bapak Joko Widodo untuk menyelesaikan sampai tahun 2024. Mahasiswa harus hati-hati sekarang. Ya. Jangan sampai diadu domba oleh orang-orang yang berpolitik dan yang mempunyai kepentingan tertentu. Jadi jangan sampai terjadi perkelahian di jalan. Karena sudah banyak ini, termasuk di daerah saya ini ditentang oleh rakyat sendiri. Karena apa? Karena rakyat itu membutuhkan perjuangan perekonomian melalui jalan. Kemudian jalan itu diblokir, ya akhirnya bentrok dengan rakyat sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi hanya itu dari saya. Semoga adik-adik mahasiswa tidak terprovokasi oleh kaum-kaum yang menginginkan Indonesia ini hancur. Ya. Terima kasih, selamat malam.